Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wal kafirin wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillah allazina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Shadaqallahul azim. Surat Al-Baqarah ayat 190. Kaum muslimin jamaah zuhur Masjid Raya Sumbar yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Kembali kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang selalu melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita, keluarga kita, masyarakat Nusa, bangsa dan agama kita. Dengan limpahan rahmat dan kurnia itulah sesungguhnya kita dapat melakukan sesuatu yang kita butuhkan dan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan dinilainya sebagai amal soleh, tambahan amal soleh yang kita perbuat sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam untuk junjung kita yang mulia Habibullah Uswatun Hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliaulah Al-Quran diturunkan selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, 2 periode Mekah dan periode Madinah. Periode Madinah Mekah banyak kaitannya dengan masalah akidah dan tauhid, sedangkan pada periode Madinah banyak berkaitan dengan masalah hukum sosial kemasyarakatan dan muamalah. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini judul ceramah kita membunuh orang menurut Islam.
membunuh adalah menghilangkan nyawa seseorang yang tidak ada cadangan nyawanya, dan yang telah mati tidak satupun yang kembali. Kita membaca, boleh dikatakan semua agama samawi mengajarkan, memberitahu bahwa hukum membunuh itu adalah haram, termasuk dosa besar, apalagi di dalam ajaran Islam. Pembunuhan pertama itu dilakukan oleh putra kakek nenek kita, yaitu Adam alaihissalam, pada anaknya yang tertua Qabil, membunuh adiknya Habil. Ternyata dari nabi ke nabi sampai kepada nabi yang ke-25, Nabi Muhammad, periode antara meninggalnya nabi dengan kehadiran nabi berikutnya itu tak terjadi pembunuhan yang luar biasa. Ada yang melalui hukum, ada yang sekehendak hati saja. Kalau jumlahnya memang tidak ada dalam sejarah yang mencatat, mungkin di saat itu tidak ada pena dan kertas. Tapi dari sinyal yang diberikan oleh Al-Quran, telah terjadi pembunuhan tanpa hak yang cukup banyak. Umat Islam di Rohingya itu ratusan yang dibunuh dengan sadis. Kemudian di lapangan bola kaki Cina banyak juga umat Islam yang dibunuh. Kemudian karena waktu tak terbatas pendeknya di Indonesia ini, telah banyak juga terjadi pembunuhan tanpa hak, tanpa melalui hukum. Malah terjadi pada ulama kita di satu kabupaten di Sumatera Utara, katanya dibunuh oleh tukang kebun. Imam masjid di satu provinsi, saya tidak sebutkan, sedang mengimami salat, ditusuk dari belakang. Kemudian guru mengaji di satu provinsi juga dibunuh. Kemudian yang marak adalah tawuran-tawuran yang dilakukan oleh anak kemenakan kita di negara kita ini, tanpa alasan yang jelas. Terjadi perkelahian tawuran, teliti, tapi ada seseorang atau beberapa orang yang ingin membunuh seseorang. Orang tua tega membunuh anak. Sudah berkali-kali kita dengar dan dilihat di televisi. Anak pun juga banyak juga yang bunuh orang tua. Kemenakan juga banyak yang bunuh mamaknya dan lain sebagainya. Seolah-olah tidak ada hukum
tentang pembunuhan, penghilangan nyawa seorang. Atas dasar itulah kita coba melihat secara umum pendek bagaimana pandangan Islam tentang pembunuhan ini. Dari beberapa sumber yang kita baca, ternyata ada dua macam pembunuhan. Ada pembunuhan yang dibolehkan oleh Islam, dan ada pembunuhan yang diharamkan dan dilaknat oleh Allah. Yang dibolehkan terbagi kepada dua. Pertama, karena suasana perang, menegakkan agama Allah setelah menempuh berbagai cara untuk melakukan perdamaian. Kedua pihak masih bersikukuh. Di dalam Islam, yang terakhir itu adalah perang. Sudah berkali-kali diadakan negosiasi dan sebagainya, akhirnya perang. Di dalam suasana perang berkecamuk, itu dibolehkan membunuh seseorang di dalam Islam. Tapi perperangannya adalah fisabilillah. Selain dari itu tidak. Kalau kepentingan dunia dan sebagainya tidak dibolehkan oleh ajaran Islam. Tapi kalau peperangan menegakkan agama Allah, sudah menempuh jalur damai sebagainya, tidak ada lagi ya terpaksa perang. Di dalam saat perang itu boleh membunuh orang. Di dalam suasana perang ini ada juga yang tidak boleh dibunuh. Itu menurut agama kita. Betapa hebatnya agama kita. Pertama, orang tua, wanita, anak-anak, itu tidak boleh. Betapapun sengitnya peperangan, ada kode etiknya dalam Islam. Yang kedua yang dibolehkan oleh agama Islam adalah seseorang yang ditunjuk oleh kepala negara, katakan presiden dan raja, setelah diputuskan oleh hakim bahwa seorang itu harus menerima hukuman mati karena begitu banyak kesalahan-kesalahannya. Orang yang ditunjuk sebagai akan menghabisinya seorang itu setelah dijatuhi hukum oleh hakim, itu tidak berdosa. Mungkin di antara kita ini sudah ada pekerjaan itu karena melanggar undang-undang dan sebagainya. Dua jenis yang diizinkan oleh agama Islam membunuh seorang. Kemudian yang kedua, haram menghilangkan nyawa orang selain dari yang dua tadi. Seperti yang diungkapkan di dalam surat Al-Maidah ayat 32. Bisa kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'an. Artinya, siapa yang membunuh seseorang tanpa hak atau karena kebinasaan di bumi, maka kata Allah seolah-olahnya dia membunuh semua orang. Itu menurut konsep agama kita. Allah melarang, mengharamkan dan melaknat bagi orang yang membunuh seorang tanpa hak.
maka Allah kelak akan masukkan mereka ke dalam Jahannam. Seperti yang diungkapkan dalam Al-Quran, wa may yaqtul mu'minan muta'amidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Siapa yang membunuh orang mukmin dia sengaja tanpa alasan yang hak, maka jatah mereka adalah neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya buat selama-lamanya. Tidak ada harapan lagi akan masuk surga. Dan Allah sangat murka melihatnya. Dan Allah amat melaknat mereka. Dan menyediakan azab yang maha dahsyat. Tidak ada yang di atas itu kualitas azab yang akan diberikan kepada orang si pembunuh tanpa hak dan melalui jalur hukum. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Sekarang sudah jelas konsep agama kita. Tidak hak terhadap orang yang seolah-olahnya tidak berdosa saja membunuh orang lain dan temannya. Seolah mereka diizinkan hidup berkeliaran di bumi ini. Menurut tafsir Al-Maraghi, Al-Jassas, Al-Kabir, mungkin mereka bisa bersembunyi di mata dunia, di mata pemerintah, di mata orang-orang. Akan tetapi di sisi Allah, si pembunuh tadi seolah-olahnya mereka mayat yang berjalan di bumi ini. Itu hukumannya. Mungkin dia pintar, lari ke sini, lari ke sana, padahal dia pembunuh. Biarlah. Tapi di mata Allah, dia tidak ada gunanya lagi, bagaikan jenazah yang berkeliaran di planet bumi ini. Oleh karena itu, Ustadz mengharapkan, mari sama-sama kita tingkatkan pengetahuan agama kita tentang apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang oleh Allah, agar nyawa ini ada harganya. Berapa bulan yang lalu siswa kita meninggal konyol di jalan akibat tawuran. Bayangkan kalau itu terjadi pada anak kita. Berapa pahit dan sedihnya. Satu-satu anak yang kita harapkan, yang kita sayangkan, orang tua namanya anaknya sepanjang jalan, pagi, siang, malam, hujan dan panas mencarikan rezeki, bekal kebutuhannya, tanpa ada merasa berat demi anak, tapi anak yang diharapkan hanya meninggal tanpa hak. Allah menghargai nyawa seseorang dengan menurunkan ayat-ayatnya. Rasulullah juga demikian, mengeluarkan hadis-hadisnya. Malah
hukum bunuh itu adalah hukum nomor 2 setelah syirik. Itu kedudukan daripada hukum membunuh seseorang. Saya kira itu yang dapat kita sampaikan pada waktu yang terbatas ini. Dengan demikian, walaupun ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa pembunuhan itu biasa-biasa saja, tapi menurut ajaran agama kita adalah perbuatan yang luar biasa yang perlu kita atasi agar tidak terjadi lagi pembunuhan yang lebih banyak di masa-masa akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.